Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Hello guys, welcome back to my channel Pita Sky untuk edisi hari ini, di edisi hari Rabu. Di sana kita ngobrol bareng. Kali ini ngobrol barengnya sama salah satu siswa, masih kelas 12 juga. Kalau kemarin ada 12 MIPA 1 dengan Tia Septiani, kemudian 12 MIPA 4 ada Delima, dan yang ini ada siapa nih? Oh, perkenalkan nama saya Jana Revina, biasa dipanggil Angel dari kelas 12 MIPA 2. Udah mulai grogi nih ya. Tenang slow. Dari 12 MIPA 12 MIPA 2. Ini wali kelasnya siapa nih? Mem Eka. Mem Eka Nir Romadoni. Mem Eka itu mengampu pelajaran geografi. Jadi geografi sendiri kalau nggak salah ada lintas minat. Kemudian geografi apa lagi? Yang wajib. Tapi itu untuk kelas PS. Oke, karena dirimu IPA jadi lintas minat. Oke deh. So, kalau kamu sendiri asalnya dari mana nih? Kalau kalau saya tinggalnya di Keluang, tepatnya di Desa Mekarjaya 3. Terus kalau di Sekayu ini langsung pulang OTW, maksudnya PP atau gimana nih? Kalau untuk ujian ini kemarin karena ini kan puasa ya Mbak, jadi saya mutusin buat PP aja. Cuman kalau yang kemarin-kemarin saya ngekos. Puasa bukannya seharusnya ngekos ya daripada PP? Ini ujian, udah lagi ujian, puasa juga, tapi malahan pilih PP. Why? Karena kalau di kos itu kan sendiri, jadi kan gak enak kalau misalnya buka sahur sendiri. Iya. Pulang aja. Jadi kayak lagunya ini ya, apa namanya, Caca Handika ya? Masak sendiri. Kok lagi nyanyi ya jadinya ya? Jarak dari SMA Negeri 2 sendiri sampai ke Keluang itu berapa waktunya? Kurang lebih sejaman. 1 jaman itu Naik motor sendiri. Naik motor sendiri. Nah ini nanti langsung pulang ya ke Keluang. Alhamdulillah udah izin orang tua. Udah. Alhamdulillah. Setidaknya sudah ada restu dari orang tua, ridho dari orang tua. Jadi aman-aman aja. Amin ya robbal alamin. Kalau dari ini, kenapa sih kamu bisa masuk SMA 2 padahal jauh loh dari Keluang gitu? Waktu cerita awalnya itu kan waktu SMP saya tuh bingung kan Mbak mau masuk SMA mana. Nah ceritakan ke kepala sekolah. Oh hebat ya, datingannya masih kepala sekolah nih curhatannya. Terus tiba-tiba kepala sekolah tuh ada info, oh ini kemarin Bapak dapat info ini ada PPDB dari SMA 2, kamu coba aja Angel. Udah gitu. Akhirnya nyoba. Oh gitu, jadi itu awal mulanya kenapa masuk SMA 2. Udah tahu belum sebelumnya SMA 2 itu seperti apa? Tahu sih Mbak, soalnya tetangga saya tuh beberapa ada yang dari SMA 2 juga. Oh kalau boleh tahu siapa nih? Itu kalau nggak salah angkatan 16 sama 20. Yang 20 itu Revangga. Oh Revangga, oke. Kalau yang angkatan 16 tuh Mbak Rasmila. Oh Rasmila. Mila, hai, kamu di mana sekarang? Kalau nggak salah Rasmila udah ini ya, udah kerja kalau sekarang ya. Seperti itu. Oke Rasmila, Revangga. Kamu sendiri masuk SMA 2 itu pakai jalur apa? Bentar, karena dua teman kita yang kemarin nih, dua-duanya si Tia sama si Delima itu dia jalur non tes dari akademik. Nah, dirimu? Sama sih, jalur prestasi juga. Oh iya, jalur prestasi ya. Masya Allah, luar biasa. Itu sebelum jalur prestasi kan, ini jalur prestasi kan. Nah, sebelumnya susah nggak sih, maksudnya untuk ini kan pasti ada yang namanya pemilihan terlebih dahulu kan, diseleksi dulu kan sebelum masuk ke SMA 2 itu, sebelum kita ambil jalur prestasi itu gimana? Persaingannya ketat nggak? Kalau misalnya kemarin kan mungkin karena COVID ya Mbak, jadi kurang tahu yang seleksinya itu gimana kurang lebih ya. Jadi cuman kayak ngumpulin berkas dan sebagainya, memenuhi dan walaupun agak di ujung-ujung dikit tapi alhamdulillah tetap masuk ya. Nggak apa-apa kalau di urutan 10, ibaratnya diterima 10 nih, di urutan 10 ya juga nggak apa-apa. Itu namanya rezeki ya. Tetap berarti kita tetap positive thinking gitu teman-teman. Jadi mereka adalah ternyata orang-orang yang berprestasi. Kalau boleh tahu nilainya kamu sendiri nih selama kelas 7, 8, 9 itu berapa? Masih di dalam 3 besar atau gimana? Alhamdulillah 1 besar terus Mbak. Kenapa saya yang nanya jadi saya insecure ya? Gimana ini teman-teman? Karena saya masuknya di SMA Negeri 1 Sekayu, bukan di SMA Negeri 2 Unggul Sekayu. Dan ya saya juga seperti itu sebenarnya ya gitu. Nggak lewat jalur tes juga kemarin waktu masuk SMA-nya. Cuman beda SMA. SMA-nya SMA 1 bukan di SMA Unggul gitu. Wih keren banget, tepuk tangan dulu dong. Nah sekarang mau tanya, kamu berapa saudara nih di rumah?
Saya tiga bersaudara. Jangan sampai salah ya. 2 saudara, anak terakhir, cewek sendiri. Oh gitu, berarti kamu anak bungsu ya? Iya. Kalau bahasa Sekayunya anak pisah. Iya. Dipanggil Isak nggak sih? Enggak juga ya. Panggilan di rumah apa? Kalau waktu kecil dipanggil adek, cuman kalau waktu udah gede dipanggil nama. Oh, Angel. Angel baby, Angel. Kenapa jadi nyanyi? Oh gitu. Jadi kamu dulu dipanggilnya adek, ya bener karena paling bontot ya. Jadi dipanggilnya adek, sekarang dipanggilnya Angel sesuai nama gitu. Karena cewek sendirian kan? Iya. Nah, kakak yang di atas udah nikah? Yang pertama udah nikah, yang kedua belum, masih kerja. Oh, masih kerja. Perbedaannya ketika masuk, bayangan sebelum masuk dengan setelah masuk? Bayangan sebelum masuk tuh bayangannya kan kalau misalnya Semanda tuh katanya sampai sore, terus bukunya bawaannya gede-gede banget tuh kan Mbak, terus tebel-tebel. Pas masuk mungkin karena COVID juga ditambah sekarang kan beda ya Mbak zamannya. Jadi kayak mungkin lebih berat dari SMA di tempat saya, cuman nggak terlalu yang berat-berat banget gitu. Oh gitu, jadi nggak terlalu seperti dulunya yang Revangga dan juga Rasmila rasakan gitu ya, karena memang di zaman COVID jadi banyak perubahan dan belum lagi perubahan kurikulum ya. Iya, kurikulumnya luar biasa, tiap tahun berubah. Jadi mereka sangat-sangat luar biasa untuk menyesuaikan dengan kurikulum-kurikulum terbarunya mereka. Dari SMP berapa nih? SMPN 1 Peluang. Oh, satu semua ya jadinya. Tapi yang ini 2. SMP 1 dengan SMA 2 Sekayu, Keluang juga. Kalau kemarin SMP Negeri 1 Sekayu ya teman-temannya, untuk Tia sama si D5. Kalau yang ini dia sama-sama 1 tapi di daerah Keluang, di daerah dia sendiri. Orang tua sendiri gimana nih ketika dengar kamu mau masuk SMA 2? Kalau orang tua dukung sih pasti Mbak, apalagi kan mereka tahu SMA 2 itu SMA unggulan, jadi otomatis waktu saya diterima itu ikut senang karena diterima kan di SMA negeri unggulan gitu. Kalau misalnya tuh waktu itu kamu nggak diterima, kalau kita balik flashback lagi, kalau misalnya nggak diterima di SMA 2, kamu pilih SMA mana? Ya mungkin yang deket-deket rumah aja. Yang simple ya, yang simple aja, yang nyaman gitu deket rumah. Tapi kira-kira kalau misalnya di SMA di Palembang diizinin nggak sih sama orang tua? Udah pernah ngomong sih, belum nggak diizinin. Aku terakhir sih paling montok cewek sendiri ya gitu ya. Jadi emang alhamdulillah diizinkan untuk di SMA Negeri 2 Sekayu, kemudian juga dikasih kos. Kenapa nggak tinggal di asrama aja? Kemarin sempat asrama sih sampai kelas 11 akhir, terus kelas 12 putusin pindah. Oke, pengen mencari namanya suasana yang beda ya, seperti itu. Berlatih buat nanti masa kedepannya. Iya, Cici. Nah, ngomongin kuliah, kamu setelah ini melanjutkan kemana nih? Alhamdulillah kemarin SNBP diterima di Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Wah, luar biasa, tepuk tangan teman-teman. Jadi kita udah punya 2 ya, tadi narasumber yang sama gitu ya. D5 juga ya, merupakan lulusan juga di Unsri. Dan sekarang dia juga diterima. Kira-kira kalau untuk yang kemarin sama kayak D5 ya, jadi ikut dari nilai? Iya, SNBP. Nah, kamu dapatnya apa aja nilainya? Kalau kemarin kan kalau D5 kalau nggak salah dia ikut apa gitu, terus dari tingkat nasional. Nah, kalau kamu sendiri apa? Kalau saya persiapannya selain dari nilai, itu saya ngelampirin sertifikat-sertifikat kayak karya tulis. Kebetulan saya lombanya itu aktifnya di karya tulis, Mbak. Apa? Kalau yang saya lampirin kemarin itu yang pertama itu finalis pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan itu tingkat nasional tahun 2023. Itu karya tulis, temanya teknologi. Terus yang kedua itu Toyota Equinox yang ke-12. Itu karya tulis juga, finalis nasional. Terus yang terakhir itu juara 2 FL2SN Cipta Lagu tingkat provinsi yang Sumatera Selatan. Masya Allah, luar biasa. Saya sangat takjub, jadi terharu, pengen nangis sih sebenarnya ya, karena luar biasa gitu ya. Tapi kalau didengar dari prestasi tadi, one question for you, spesial. Kenapa harus ambil hewan, kedokteran hewan teman-teman? Dia ambil dokter hewan ya, kenapa nih? Kalau alasan ngambil kedokteran hewan sebenarnya simpelnya karena saya suka kucing sih Mbak. saya suka kucing walaupun nggak terlalu suka amat, alias nggak pelihara kucing. Emang punya peliharaan kucing di rumah? Punya, ada 6 kalau nggak salah. Mohon maaf Bu ya, wajar aja nih ya dia pilih kedokteran hewan ya. Kucingnya aja udah 6, itu beranak pinak gitu ya. 6 itu satu induk atau bermacam? Satu induk, jadi 5 anaknya.
Iya. Bapaknya orang mana? Gak tahu sih kalau bapaknya. Bapaknya belum tahu ya. Jadi ini pertama kali ambil kucing ini kucing liar atau memang sengaja ambil atau apa adopsi gitu lah? Kucing liar sih Mbak. Kalau di rumah tuh biasanya ngambil kucing yang datang. Terus mungkin karena sering dikasih makan jadi jinak gitu kan Mbak. Yaudah jadi dianggap kayak kucing sendiri aja. Oh gitu. Jadi langsung jadi anak angkat ya. Iya. Jadi kecil-kecil gini udah punya anak gitu ya. Satu orang tua punya satu anak, kemudian dapat cucu ya. Cucu. Luar biasa ya ternyata ya. Jadi tapi itu kucingnya dibebaskan aja atau mungkin ada dibebasin aja. Makanya dapat cicit lumayan banyak ya. Cicitnya udah berapa? 2 kayaknya. Udah. Bentar lagi nambah lagi nih cicitnya. Malum ya kalau kucing ya dalam waktu beberapa bulan sih biasanya kucing itu. Biasanya kalau setahu saya itu 3 bulanan gitu Mbak masa kehamilannya itu. Oke, nah ini udah pembelajaran dasar ya untuk masuk fakultas kehewanan, dokter hewan ya teman-teman ya. Jadi itu ya, apa sih pendapat orang tua ketika kamu diterima? Ada permasalahan nggak sih memilih hewan? Karena kalau Mbak Pita sendiri pribadi biasanya lebih enak kayak, kenapa sih harus dokter hewan? Kenapa nggak dokter ya yang biasa aja umum gitu? Jadi awal mula dari kayak kepikiran masuk kedokteran hewan tuh dari kelas 10 Mbak. Cuman pernah ngomong ke orang tua tuh nggak restu, katanya mau kerja jadi apa kedokteran hewan, peminatnya kan sepi gitu, lapangan kerjanya dikit pasti. Terus disarani ke farmasi. Oke, coba terima kan Mbak. Terus waktu kelas 11 nyoba bujuk lagi, kayak jelasin kalau misalnya dokter hewan tuh prospeknya kayak gini loh Ma. Jadi biaya kuliahnya juga nggak terlalu mahal kan, nggak seperti kedokteran biasanya. Akhirnya diputusin saya tuh boleh untuk ngambil dokter hewan. Yaudah akhirnya ngambil. Terus pas nanya untuk universitasnya ditanya kan ada nggak kalau di Universitas Sriwijaya